Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan Caruana berhasil menikung Alireza di babak ke-9 FIDE Grand Swiss tahun 2021 teman-teman. Yang dimana berarti Fabiano Caruana menjadi satu dalam 3 pemain yang memperebutkan peringkat pertama FIDE Grand Swiss 2021. Dimana ada Caruana, Alireza, dan ada sang komentator David Howell teman-teman, untuk memperebutkan peringkat 1 dalam 2 babak tersisa FIDE Grand Swiss 2021. Dan di babak ke-9 ini Caruana bermain cukup baik ya, dengan mengalahkan Alireza teman-teman. Dan bagaimana partainya? Karena ini kemenangan yang sangat penting. Sampai-sampai Alireza harus menghabiskan waktu cukup banyak ya. Selisih waktunya sempat menyentuh Caruana 1 jam, sementara Alireza tinggal 10 menit. Langsung saja kita simak dan check it out. Ya, memegang buah putih Fabiano Caruana bermain dengan M4, kemudian dijawab Karokan Alireza. Ya, kita sempat juga lihat Alireza Firouzja bermain dengan Karokan ketika berhadapan dengan pecatur legendaris ya, Sirov. Dan hasilnya saat itu draw untuk Alireza, tapi posisinya cukup unggul ya. Dan kali ini dia melawan Caruana juga dengan Karokan defense. Kemudian Caruana memilih D4, D5, dan E5, variasi yang cukup klasikal ya, E5. Dan kemudian gajah F5, H4 dengan tujuan game 4 ya teman-teman. Dan langsung dijawab H5 oleh Alireza. Gajah D3 diadu, gajah kali D3, menteri kali D3. Kemudian dijawab menteri A5 di sini dengan tujuan adalah memancing ya, apabila gajah D2 selanjutnya menteri B6. Dimana berarti Alireza cukup berhasil mengeluarkan perwira sekaligus mengancam nih. Ya, tapi tidak terpancing Caruana dan memilih kuda D2. E6, kuda E2 dengan tujuan, kenapa kuda E2 dan tidak memilih kuda F3? Agar bisa F4 dan F5 ya. Dan juga untuk menempatkan kuda di D2 bisa ke F3 teman-teman. Kemudian menjawab kuda E7 Alireza dan dijawab B4. Langkah yang sangat menarik dari Fabiano Caruana, nomor 2 dunia ini. Ya, giving pawn for free ya, memberikan pion gratis. Tetapi apa yang akan terjadi apabila menteri kali B4 adalah benteng B1, di mana benteng B1 mengancam menteri dan menjatuhkan pion di B7 teman-teman. Jadi sebenarnya nggak gratis ya, nggak gratis, dan ada pion yang akan didapatkan oleh Fabiano Caruana di petak B7. Kemudian menteri A6 mengadu, dan menurut Evolution Bar langkah meragukan ya menteri A6. Lebih bagus lagi di sini menteri B5 mengadunya. Ya, mungkin maksud dari Evolution Bar Stockfish ya. Kenapa mengadu menteri B5 lebih bagus? Ya, apabila dimakan, kemudian membuka jalur C kali B5, dan jalur C-nya ini kebuka ya teman-teman, membuat pion di C2 ini lemah. Ya, menteri A6, kemudian menteri B3 menolak peraduan jelas. Kuda F5, kuda F3, kuda D7 dan A4 dengan tujuan untuk menyerang ke menteri ya, menteri di A6 dengan B5, kemudian peraduan, makan A kali B5 dan bentengnya aktif nih. Ya, Alireza langsung menjawab menteri C4, mengadu ya, menolak Caruana dengan gajah D2. Kenapa Caruana menolak menteri kali C4? Dikarenakan kalau teman-teman milih menteri kali C4, Alireza akan D kali C4 dan petak D5-nya kosong ya teman-teman di sini. D kali C4. Petak D5-nya kosong, kuda di D7 bisa manuver B6 dan D5. Dan lihatlah bahwa sekarang terjadi ancaman dari gajah F8 ke petak B4. So, tidak mau Caruana dan memilih gajah D2. Gajah D2, menteri kali B3, C kali B3, kemudian F6. Ya, langkah F6 ini berakibat slightly better for white ya, unggul tipisnya untuk putih. Kenapa? Karena langkah F6 ini melemahkan pion di E6 ya.
Selanjutnya rokade, Caruana, gajah E7 dan G3. Ya, karena gajah E7 juga ada ancaman F kali E5 untuk menjatuhkan pion di H4. Raja F7, benteng Fe1 tetap sama, tujuannya adalah untuk mengincar pion lemah di E6. F kali E5, D kali E5, dan benteng A C8, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendobrak dari C5 ini ya. Apabila Caruana menolak, Alireza akan mendorong terus pion C-nya. Tapi Caruana di sini memiliki langkah jawaban yang lebih bagus lagi, yaitu kuda F4. Dengan rencana dari Alireza C5, nah ini tidak bisa dijalankan. Kenapa? Apabila Alireza menjalankan C5, teman-teman, di sini ada jalan dari Caruana, yaitu kuda makan pion di D5. Sacrifice ya. Yang apabila dimakan, E kali D5 akan mendorong pion E6 skak dan mendapatkan kuda kembali. Dan terbukanya jalur E ya, yang apabila dilanjutkan Raja E8, E kali D7, Raja kali D7, dan ada benteng E5 ya, mengancam kuda dan mengancam pion di D5. Atau bahkan bisa kuda E5 ya, kuda F5 dan kuda G6. Banyak sekali pilihannya untuk Caruana, yang pasti unggul ya, unggul ruang di sini. Makanya setelah kuda F4, Alireza Firouzja tidak menjalankan C5 tetapi mendorong pion D4 yang terlihat strange ya, atau terlihat cukup aneh. Yang menurut evaluation bar di sini G6 lebih cukup bagus dibandingkan dengan mendorong pion D4. Ya, setelah D4, Caruana menjawab benteng AC1. Dan sama jawaban yang kurang tepat juga dari seorang Fabiano Caruana. Nah, kalau teman-teman pause video ini ya, mungkin teman-teman akan berpikir langkah yang tepat dari D4 jawaban ya, jawaban bagi putih. Coba teman-teman pause dulu videonya. Mungkin benteng E4 ya, intuisi dari teman-teman semua. Dan menurut evaluation bar di sini ada langkah yang cukup bagus lagi, teman-teman, yaitu A5 dengan tujuan memprevent ya, atau mencegah kuda ke B6 dengan tujuan ke D5. Ya, dengan mendorong D4 ini, teman-teman, ada petak kosong di D5, yang apabila kuda ditempatkan di petak D5 ini lebih bagus lagi. Ya, tapi Caruana tidak melihat itu dan memilih benteng AC1 dengan tujuan mungkin benteng C4 ya, atau kudanya ke D3 dulu, mencegah C5. Tapi tetap dijalankan Alireza C5. Kemudian kuda D5 di sini dipilih oleh Fabiano Caruana, yang cukup bagus juga ya kuda D5, karena membuat keunggulan dari Fabiano Caruana ini lebih meningkat lagi secara evolution bar. Dan C kali B4, kuda kali A7, kuda kali A7, dan kuda G5 skak. Nah, ini langkah meragukan ya. Ketika kita ada pilihan banyak banget nih bagi Fabiano Caruana. Bisa kuda G5, bisa makan kuda kali D4, gajah kali B4. Dan coba teman-teman pilih langkah terbaik apa sebelum Caruana memilih kuda G5 yang disebut sebagai langkah yang kurang tepat menurut Stockfish 14 ya. Nice ya. Langkah yang lebih tepat adalah gajah kali B4 ya, memakan pion di B4. Kemudian apabila kuda D5, gajahnya diplot ke petak D6. Karena kuda G5 ini pasti kita dapatkan ya bagi pemain putih. Ya, kemudian kuda G5 skak, raja G6, benteng A C8 ya, tidak memilih kuda kali E6 ya, karena akan memakan benteng C1. Apabila dimakan, pion di E5 jatuh. Apabila memakan gajah kali C1, pion B4 tidak bisa berhasil didapatkan. So, benteng kali C8, benteng kali C8, kuda kali E6 ya. Kuda C6 ya, menjaga pion di D4 dan B4 sekaligus mengancam pion E5. Kemudian F4, raja F5, kuda kali G7 ya. Raja F5 mengorbankan pion G7 merupakan langkah yang paling tepat ya, teman-teman. Karena kalau enggak, kemana lagi ya? Raja F5, kuda kali G7, balik lagi, dan kuda G5. Ya, Caruana memilih untuk melanjutkan karena dia percaya dia bisa menang ya, dan lihat selisih waktunya juga cukup jauh di sini, setengah jam banding. Oh sorry, ini waktu yang udah habis ya. Kalau kita nonton
Waktunya cukup jauh teman-teman, sempat menyentuh 1 jam dan Alireza tinggal 10 menit. Ya, kuda C5 ancam pion B3. Kemudian kuda F7 ancam kuda D6. Skak benteng mundur Raja Alireza. Kuda D6 tetap dijalankan, benteng G8 ancam pion G3. Kemudian Raja G2, Raja D5. Ya, di sini ada tanda tanya dan tanda seru ya, langkah meragukan yang menurut Evolution Bar cukup benteng A8 aja, nggak perlu benteng G8. Dan Raja G2, Raja D5, benteng B1, jaga pion B3. Kemudian kuda E4 ya. Sebenarnya ini udah tepat banget nih, karena keunggulan dari Caruana sudah hilang ya, dan Evolution Bar-nya sudah seimbang. Kuda kali 4, Raja kali 4, kemudian benteng C1. Ya, kalau teman-teman melihatnya benteng C1 ini hanya untuk mencegah raja untuk bisa ke C2, tapi teman-teman dalam beberapa langkah lagi akan melihat ide dari benteng C1. Dan Raja D3, Gajah E1, dan Raja E2. Inilah letak yang membuat Alireza unggul ya teman-teman. Rajanya udah sampai petak E2. Tapi di sini ada langkah pembeda, yaitu dari Caruana dengan E6, mendorong pion D3 dan F5. Adu cepet ya teman-teman. Dan langkah blunder dilakukan oleh Alireza Firouzja dengan kuda D4, yang seharusnya di sini benteng E8 ya, mencegah untuk pion terus maju nih. Di sini memilih kuda D4 dan langsung menyebabkan keunggulan 2,5 secara algoritma dari Stockfish ya, dan sudah cukup unggul banget. Dan ini blunder besar dilakukan oleh Alireza Firouzja. Dan langkah yang tepat ditebak oleh Fabiano Caruana dengan Gajah kali B4, karena bisa benteng E1 dan mendorong pion ya. Kenapa? Karena kalau makan kuda kali F5 ada checkmate teman-teman, benteng E1. So miss ya, mungkin slip of calculation dari Alireza Firouzja juga nih. Dan kalau misalkan pilihannya tadi benteng E8, di sini putih ya bingung juga. Kenapa? Karena ada ancaman D2 ya selanjutnya. Benteng E8 ini mencegah supaya dua pion ini terus maju ya. Mungkin setelah benteng E8, putih akan mendorong G4, yang selanjutnya H kali G4. H kali G4, kemudian Raja G3, kuda D4, dan kemudian kudanya bisa ke F3 ya teman-teman. Tapi di sini D3, kemudian F5, kuda D4, dan Gajah kali B4. Caruana benar. Kemudian D2, ya tidak. Gajah kali D2 ya, otomatis dia. Setelah kuda D4, Gajah kali B4, D2 makan, Raja kali D2, dan benteng C5 menjaga pion F5. Ya, gajah ditukar dengan dua pion ya, dan satu pionnya ini berharga banget buat hitam. Benteng C5 menjaga pion F5, benteng E8, benteng E5 ya, positional move. Kemudian Raja D3 dan Raja F2, benteng E7 ya, tinggal menunggu momen untuk pion ini maju ya. Kemudian G4, H kali G4, dan Raja G3, benteng E8, Raja kali G4, kuda C6, dan Raja F4. Ya, kalau kita diancam benteng pasti kabur nih, tapi di sini memilih Raja F4. Ya, kalau dilanjutin kuda kali E5, Raja kali E5, dan dua pion ini pasti menang ya dari satu benteng yang menjaga, karena rajanya cukup jauh teman-teman. Kuda E7 dan dorong F6, kuda G6, ya Raja F5, kuda kali 4 dan Raja G5, kuda F3, Raja F4. Dikasihin tuh bentengnya, tapi nggak bisa ya, nggak bisa makan karena kalah juga. Kemudian kuda D4 dan dorong pion E7, ancamannya F7. Kemudian kuda C6, dorong F7, benteng kali E7, dan benteng D5. Skak dan pion promosi teman-teman. Dan disinilah letak kekalahan dari Alireza Firouzja ya, yang melawan Fabiano Caruana.
Coba komen apa yang menyebabkan Alireza Firuza kalah ya di sini. Kalau menurut saya adalah keasikan menyerang tadi dan time management yang kurang bagus juga. Perbedaan waktunya cukup jauh ya, 1 jam 10 menit. Jadi pada saat kita krisis waktu ya teman-teman, kita harus benar-benar memilih langkah yang tepat. Udah waktunya krisis dan kita harus menemukan langkah yang tepat, pastinya sangat sulit ya teman-teman. Mungkin kita bisa menemukan langkah yang tepat kalau posisinya ya sangat mudah untuk kalkulasi. Dan saya baru melihat yang waktunya tinggal di bawah 1 menit itu Magnus Carlsen ya, bisa menemukan langkah yang tepat di FIDE World Cup tahun 2021 melawan Wojciech Raduslaw waktu itu. Dan dengan kemenangan ini ya, Fabiano Caruana jadi punya chance untuk merebut gelar FIDE Grand Swiss tahun 2021 teman-teman. Jangan lupa nonton lanjutan FIDE Grand Swiss tahun 2021 malam ini jam 7 malam di channel YouTube RL Chess. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Ya, Alireza sang penyihir ya ditaklukkan oleh Fabiano Caruana yang sangat kalem banget teman-teman. Oke, dukung terus Catur Indonesia dan dukung terus RL Chess. Catur ya Indonesia Jaya.